Suasana pagi yang cerah di kota, bunga sakura lagi mekar-mekarnya. Tiba-tiba, si Mari yang lagi buru-buru nggak sengaja nabrak orang di jalan. Pas Mari noleh, dia ngeliat sosok tinggi besar dengan kepala anjing. Itu manusia hewan alias Beastman. Mari sempat bengong bentar sebelum sadar kalau dia udah telat banget ke sekolah. Di kelas, Pak Guru lagi ngejelasin soal program murid spesial buat para Beastman yang bakal gabung belajar bareng manusia mulai hari ini. Mari sampai di gerbang sekolah tapi udah dikunci. Di situ dia ketemu cowok Beastman tadi, si Tsunagu yang nawarin tangan buat manjat tembok bareng. Tsunagu dengan enteng narik Mari ke atas tembok. Mari kaget banget karena ternyata Beastman ini bisa ngomong dan tangannya dingin. Pas mau turun, Mari kepleset dan jatuh dari tembok. Untungnya Tsunagu gercep nangkep dia ala bridal style, aman terkendali. Gak lama kemudian di kelas, Pak Guru ngenalin murid baru itu. Ternyata beneran si Tsunagu, si Beastman serigala biru yang tadi nolongin Mari. Suasana jadi tegang pas Yukihiro nyamperin meja Tsunagu. Dia nanya dengan nada ngejek, apa Tsunagu bisa ngomong sama anjing biasa? Mari yang dengar langsung emosi. Tapi Tsunagu malah santai banget nanggepinnya. Dia bilang dia belum pernah nyoba ngomong sama anjing. Yukihiro yang kaget lihat respon santuy itu akhirnya malah ngajak salaman. Sorenya pas pulang sekolah, jalan Tsunagu dihadang sama segerombolan orang di jembatan. Mereka nggak mau ngasih jalan buat Beastman. Salah satu orang itu mau mukul tapi Tsunagu ngehindar dan loncat ke pinggir jembatan. Mari yang lihat Mari jauh panik, ngira Tsunagu jatuh ke sungai gara-gara dia. Tanpa mikir panjang, Mari langsung nyebur ke sungai buat nolongin Tsunagu. Taunya Tsunagu jago renang dan malah nyelamatin Mari yang hampir tenggelam. Di pinggir sungai mereka ngobrol dari hati ke hati. Tsunagu bilang dia nahan emosi biar bisa diterima manusia. Mari jadi makin kagum sama kesabarannya. Karena bahasa kuyup, Mari ngajak Tsunagu ke rumahnya. Ibunya Mari kaget lihat Beastman segede gaban di pintu, tapi tetap nyuruh masuk biar nggak masuk angin. Di dalam rumah, Tsunagu nyoba komunikasi sama anjing peliharaan Mari. Dia ngegonggong wuk-wuk, tapi anjingnya malah bingung deh. Gagal total di eksperimennya. Pas mau mandi, Tsunagu buka baju di depan kamar mandi. Mari nggak sengaja lihat badan kekarnya yang penuh bulu biru dan perut kotak-kotak. Langsung salting parah si Mari. Besok paginya, Mari ketemu Tsunagu yang lagi dikerubungin teman-teman Beastman-nya. Mereka protektif banget, takut Tsunagu dibully di sekolah manusia. Pelajaran olahraga basket dimulai. Tsunagu nunjukin skill dewanya. Lari kenceng terus ngedang dengan gampang banget. Semua murid langsung melongo. Tapi nggak semua seneng. Yusuke dan gengnya yang kalah main basket kelihatan dendam. Mereka sengaja ngunciin Mari dan Tsunagu di gudang peralatan olahraga. Di dalam gudang yang gelap, tiba-tiba ada tiang besi jatuh. Tsunagu langsung pasang badan ngelindungi Mari. Tangannya luka kena besi itu. Sambil diperban lukanya sama Mari, Tsunagu cerita kalau dia pengen jadi dokter buat nolong kaumnya yang susah dapat pengobatan. Mari makin tersentuh dengernya. Suasana jadi makin intim di ruang sempit itu. Tsunagu mulai ngerasa aneh karena nyium bau manis dari Mari yang bikin insting liarnya bangkit. Tiba-tiba tatapan Tsunagu berubah tajam. Dia nindih Mari ke lantai dengan napas memburu. Mari cuma bisa kaget, nggak bisa gerak di bawah kungkungan si serigala. Melanjutkan kejadian sebelumnya, di luar gudang ternyata ada Yukihiro. Dia lagi berusaha keras nyongkel pintu geser yang macet pakai gagang pel sambil teriak manggil nama Tsunagu. Di dalam gudang yang gelap, Tsunagu duduk lemas di pojokan sambil megangin kepalanya. Dia nyaut panggilan temennya dengan suara berat, kayak lagi nahan sakit. Suasana makin intens. Mari cuma bisa duduk diam di depan Tsunagu dengan muka merah padam. Si serigala itu kelihatan banget lagi berjuang ngelawan insting liarnya biar nggak nyerang Mari. Setelah lagu opening, kita balik ke gudang. Tsunagu gemeteran hebat. Dia minta maaf berkali-kali ke Mari karena udah bikin takut, padahal Mari sebenarnya nggak kenapa-napa. Akhirnya pintu kebuka, Yukihiro berhasil membobol masuk, tapi bukannya lega, Tsunagu malah langsung lari nyelonong keluar ninggalin mereka berdua tanpa ngomong apa-apa. Mari ditinggal sendirian di gudang. Dia megangin lehernya sambil ngos-ngosan. Anehnya, dia ngerasa bukan takut, tapi malah deg-degan karena sensasi dijilat sama insting buasnya Tsunagu tadi. Mari ngeliat ada bekas luka gigitan di tangan Tsunagu. Ternyata si serigala itu ngelukain dirinya sendiri biar kesadarannya balik dan gak nyakitin Mari. Sweet banget, tapi tragis. Scene pindah ke halaman sekolah. Si Yusuke dan gengnya lagi ngebully Tsunagu. Mereka buang-buang buku pelajaran Tsunagu ke tanah sambil ketawa-ketawa jahat. Yukihiro datang jadi pahlawan kesiangan. Dia marahin Dean bully itu. Tapi Mari yang lihat dari jendela kelas di lantai atas sekolah nggak tinggal diam. Dia langsung lari keluar. Yusuke yang rese malah ngelempar buku Tsunagu tinggi-tinggi. Tanpa mikir panjang, Mari nekat manjat pagar pembatas koridor dan loncat buat nangkap buku itu di udara. Untungnya Tsunagu sigap banget, dia langsung lari dan nangkap Mari pakai gaya Princess Carrie sebelum cewek itu nyium tanah, momen heroik yang bikin jantung copot. Bukannya makasih, Tsunagu malah ngomel-ngomel ke Mari dan Yukihiro. Dia marah karena mereka berdua nekat bahayain diri sendiri cuma demi buku pelajaran. Yukihiro ngerangkul Tsunagu sambil senyum lebar. Dia janji bakal bikin kehidupan sekolah Tsunagu jadi seru. Gak peduli Tsunagu mau nolak atau enggak. Tapi pas lagi ngobrol serius, Tsunagu tiba-tiba bilang kalau dia nggak bisa dekat-dekat sama Mari lagi. Dia nunjukin luka di tangannya sebagai bukti kalau dia bahaya buat Mari. Akhirnya mereka kumpul di kamar Yukihiro buat nyari solusi. Adik-adik Yukihiro sempat ngintip penasaran tapi langsung diusir sama abangnya yang lagi mode serius. Tsunagu ngejelasin kalau dia itu spesies langka, campuran manusia dan Beastman.
Bisman, jadi siklus birahinya beda sama yang lain. Dan sialnya aroma Mari itu pemicu utamanya. Yukihiro punya ide gila. Dia ngunci Mari sama Tsunagu di dalam kamar buat reka adegan gudang biar mereka tahu batasan amannya seberapa jauh. Tsunagu langsung nindih Mari ke pintu, kabedon. Dia coba nakut-nakutin Mari biar cewek itu sadar bahayanya. Tapi Mari malah senyum dan bilang dia nggak bakal nyerah. Selanjutnya lebih soft. Mereka coba pegangan tangan. Tsunagu masih bisa nahan diri meskipun kelihatan banget dia lagi usaha keras buat tetap waras. Lanjut ke level berikutnya. Elus kepala. Mari ngelus kepala Tsunagu pelan-pelan. Awalnya oke, tapi lama-lama ekspresi Tsunagu mulai berubah jadi lebih lapar. Pertahanan Tsunagu jebol. Dia tiba-tiba meluk Mari erat banget sambil bilang kalau Mari itu manis. Matanya udah nggak fokus, bener-bener dikuasai insting. Saking agresifnya, mereka berdua jatuh ke kasur. Posisi Tsunagu sekarang nindih Mari, dan dia udah siap buat ngecicipin leher cewek itu. Lidah Tsunagu udah nyentuh kulit Mari, tapi di detik terakhir dia berhenti. Dengan napas memburu, dia sadar kalau dia nggak cuma pengen makan, tapi dia beneran suka sama Mari. Pas suasana lagi tegang-tegangnya, Yukihiro mendobrak masuk sambil sujud minta ampun karena telat nyelamatin mereka. Momen romantisnya langsung buyar jadi komedi. Melanjutkan dari kejadian sebelumnya, suasana malam di kota terlihat tenang. Mari lagi berendam di bathtub sambil ngelamun, mikirin kenapa sikap Tsunagu jadi aneh belakangan ini. Mari sampai parno sendiri, mikir kalau baunya mungkin bikin Tsunagu nggak nyaman. Dia sampai ngehalu dibauin terus, digigit sama Tsunagu, bikin mukanya merah padam dan langsung nepuk-nepuk air buat sadar. Di kamarnya, Mari ilus-ilus anjing peliharaannya sambil monolog. Dia ngerasa dunia manusia sama Beastman itu beda banget. Jadi jatuh cinta sama Beastman itu rasanya kayak hal yang mustahil. Tiba-tiba HP-nya bunyi. Mari langsung seneng banget pas lihat notif chat grup dari Yukihiro yang ngajak makan siang bareng dan Tsunagu juga balas oke. Di tempat lain, Tsunagu lagi duduk di meja belajarnya. Dia balas chat itu sambil mikir kalau dia harus nahan diri dan gak boleh baper sama Mari karena sadar posisi mereka beda ras. Besoknya di sekolah, Ayano lagi asik nulis di buku catatannya. Pas Mari nyamperin buat balikin buku, Ayano langsung panik dan nyembunyiin tulisannya ke dalam tas. Ritsuka datang bawa muffin buat Mari, tapi Mari nolak halus karena udah janji makan siang bareng Tsunagu dan Yukihiro. Ritsuka agak kecewa tapi tetap ngasih muffinnya. Pas makan siang di atap, Tsunagu minum dari botol gede banget. Mari sampai bengong ngagum lihat cara Tsunagu makan dan minum yang rapi banget meski mulutnya lebar. Yukihiro lagi frustasi banget sama pelajaran matematika. Tsunagu dengan santainya ngajarin dia rumus simpel. Mari sama Yukihiro kan bet ternyata si serigala ini pinter banget. Hasil ujian ditempel di papan pengumuman. Bener aja, Tsunagu dapat peringkat 1. Yukihiro sama Mari juga seneng karena nilai mereka aman berkat diajarin Tsunagu. Tapi di sisi lain, Ayano kelihatan shock berat banget pas lihat namanya ada di peringkat kedua. Dia cuma diam mematung natap papan pengumuman sebelum akhirnya pergi. Ada flashback masa kecil Ayano, dia pamerin buku cerita buatannya ke ibunya, tapi ibunya malah dingin banget dan nuntut dua buat fokus belajar aja biar selalu jadi nomor 1. Balik ke sekolah, Ritsuka panik nyariin Ayano yang hilang. Mari minta tolong Tsunagu buat ngelacak Ayano pakai penciumannya. Ritsuka akhirnya ngasih HP Ayano ke Tsunagu buat diendus. Mereka nemuin Ayano lagi berdiri di jembatan penghubung gedung. Ritsuka teriak panik, kirain Ayano mau loncat, padahal dia cuma lagi ngebuang buku catatannya ke bawah. Buku catatan Ayano jatuh dan nyangkut di pagar lantai bawah. Mari ngeliatin buku itu dengan tatapan sedih, tahu kalau itu pasti novel yang ditulis Ayano. Tanpa banyak omong, Tsunagu langsung loncat pagar pembatas gedung, turun ke lantai bawah buat ngambil bukunya, terus manjat balik lagi dengan enteng. Mari sama Ritsuka cuma bisa melongo. Di ruang seni mereka baca novel misteri tulisan Ayano. Ternyata ceritanya bagus banget. Ayano malu setengah mati karyanya dibaca rame-rame, tapi Tsunagu malah muji dedikasinya. Ritsuka langsung meluk Ayano erat-erat. Dia bilang suka banget sama novelnya dan minta Ayano jangan nyerah sama mimpinya. Ayano akhirnya senyum lega dengar dukungan temennya. Di lorong, Mari muji aksi heroik Tsunagu tadi. Ritsuka malah godain Mari, bilang kalau Tsunagu itu cowok idaman dan nyuruh Mari buat lebih agresif ngecek kentan. Pas lagi piket kelas, Yukihiro masuk dan kaget dengar cerita penyelamatan tadi. Dia agak ngambek karena nggak diajak beraksi, tapi Mari ngehibur Yukihiro. Saking gemesnya, Yukihiro refleks ngelus kepala Mari. Mari kaget banget, bikin Yukihiro jadi salah tingkah parah dan langsung kabur bawa sampah sambil minta maaf. Pulang sekolah, Tsunagu nungguin Mari di loker sepatu. Dia jelasin kalau hasil tes kesehatannya normal, jadi reaksi dia ke bau Mari itu murni karena belum terbiasa aja. Mereka jalan pulang bareng pas matahari terbenam. Tsunagu bilang dia bersyukur orang yang bikin dia tertarik itu Mari. Mari langsung baper lagi dengan omongan manis gitu. Tiba-tiba hujan turun. Tsunagu payungan dan Mari nempel di sebelahnya biar nggak kehujanan. Tsunagu bilang dia senang bisa berguna buat Mari. Mari berusaha nahan perasaannya biar nggak meledak. Pas nyebrang jalan, dia memberanikan diri megang tangan Tsunagu dan mereka jalan bareng membus hujan dengan hati berbunga-bunga. Melanjutkan momen baper kemarin, sekarang kita balik ke sekolah. Tsunagu lagi duduk santai di tangga gym bareng Mari, ngobrolin rencana jalan-jalan bertiga hari Sabtu nanti. Tapi Yukihiro yang lagi asik syuting basket malah nolak halus. Dia bilang mau pas dulu karena pengen fokus latihan buat seleksi tim inti. Tsunagu ngerasa sayang banget kalau Yukihiro nggak ikut. Sementara Mari cuma dia meluk lutut, ngerasa nggak enak kalau mereka jalan berdua doang tanpa Yukihiro. Yukihiro curhat kalau tingginya nambah drastis akhir-akhir ini, jadi feeling nembak bolanya agak kacau. Dengar itu, Tsunagu langsung nawarin diri buat ngecek postur dia. Tsunagu biaran lihat bantu, dia megang tangan Yukihiro buat
benerin form syutingnya. Mari yang lihat interaksi mereka jadi senyum-senyum sendiri, seneng lihat keakraban dua cowok ini. Boom, bola masuk mulus kering. Yukihiro langsung girang banget karena feelingnya udah balik, mukanya sampai merah saking excitednya. Mumpung suasana lagi enak, Mari memberanikan diri ngomong kalau dia pengen banget mereka tetap jalan bertiga. Akhirnya Yukihiro setuju sambil ketawa lebar. Lagi asik-asik, tiba-tiba dua senior nyebelin datang. Mereka langsung nyinyir bilang kalau Beastman kayak Tsunagu nggak pantas main basket dan ngeremehin skill Yukihiro. Untungnya ada satu senior rambut abu-abu yang asik, namanya Yanagi. Dia malah ngerangkul Yukihiro dan ngajakin tanding 3 lawan 3, tim senior lawan tim kelas 1. Pertandingan dimulai. Tsunagu gila banget mainnya. Dia lincah parah ngedribble bola ngelewatin senior. Dia ngasih umpan cantik ke Yukihiro dan Yukihiro sukses nyetak angka lewat layup. Walaupun skor akhir kalah 15-18, mereka bertiga puas banget. Senior Yanagi malah muji mereka dan bilang dia nunggu Yukihiro masuk tim reguler. Pas jalan balik, Yukihiro pamit duluan. Mari sempat panik dan mau ngejar tapi kakinya kelihatan pincang. Tsunagu yang peka langsung sadar kaki Mari sakit. Tanpa babi bu, dia langsung ngegendong Mari ala bridal style. Mari kaget setengah mati, mukanya merah padam. Sampai di UKS, suasananya jadi intens banget. Tsunagu mau pergi, tapi Mari nahan jasnya. Mari natap Tsunagu dengan mata berkaca-kaca, bilang dia nggak mau Tsunagu pergi. Jarak mereka makin deket dan Mari yang udah nggak tahan sama perasaannya, nekat ngecium Tsunagu. Tsunagu kaget banget, matanya melotot. Besoknya di kelas, Tsunagu bener-bener nggak fokus. Ekornya goyang-goyang sendiri, saking saltingnya nginget kejadian di UKS. Dia nutupin mulutnya, malu banget. Akhirnya hari Sabtu tiba. Karena Beastman susah masuk tempat umum, mereka mutusin ketemuan di Dokran. Mari datang bawa anjing Pomeranian putirnya yang lucu banget. Yukihiro langsung jatuh cinta sama anjingnya Mari, namanya Yukimi. Tapi Tsunagu malah pakai baju casual yang kece parah banget, bikin Mari deg-degan lagi liatnya. Kejadian kocak terjadi. Mari manggil anjingnya Yuki-chan. Si Yukihiro malah nengok dengan muka datar. Ternyata nama panggilannya sama. Yuki. Biar gak bingung, Yukihiro ngusulin mereka panggil nama depan aja. Dia minta Mari manggil dia Yukihiro, dan dia bakal manggil Mari. Mari langsung blushing parah banget. Pas lagi berduaan, Tsunagu akhirnya jujur. Dia bilang dia juga suka sama Mari. Mari nangis terharu, dan mereka pegangan tangan erat banget di balik pohon biar gak kelihatan orang lain. Melanjutkan momen manis di balik pohon sebelumnya, mereka bertiga sekarang lagi jalan bareng. Yukihiro langsung ngegas nanya dari mana aja si Tsunagu sama Mari, soalnya ngilang banget lama. Mari sama Tsunagu langsung panik cari alibi. Mari bilang ke toilet, Tsunagu bilang beli minum. Jawaban mereka gak sinkron sama sekali, bikin Yukihiro makin curiga. Yukihiro akhirnya cuma ngehela napas dan ngasih botol minum ke Tsunagu. Tsunagu minum sambil minta maaf karena udah bikin nunggu, tapi Yukihiro kelihatan belum puas sama alasannya. Sorenya mereka pisah jalan. Mari melambaikan tangan ke arah dua cowok itu dengan senyum lebar, sementara langit udah berubah jadi oranye kemerahan. Pas jalan sendirian sama anjingnya, Mari baru berani ngeluapin perasaannya. Dia megang bibirnya, mukanya merah banget pas inget ciuman tadi. Dia lari kecil saking senangnya pengen teriak. Malamnya di taman, Yukihiro akhirnya nembak pertanyaan serius ke Tsunagu. Dia nanya apa Tsunagu beneran jadian sama Mari, soalnya gelagat mereka beda banget. Tsunagu ngaku kalau mereka emang udah saling jujur soal perasaan, tapi dia bilang mereka belum resmi pacaran. Dia ngerasa nggak pantas karena statusnya sebagai manusia hewan. Yukihiro langsung nonjok pelan dada Tsunagu. Dia kesel banget denger Tsunagu minder gitu, padahal dia udah nyium bau feromon cinta yang kuat banget dari mereka berdua. Di bawah lampu taman, Yukihiro ngasih ultimatum. Kalau Tsunagu nggak mau maju, Yukihiro bakal jadi saingannya buat dapetin Mari. Dia gak mau ngalah kalau Tsunagu cuma setengah hati. Mendengar itu, Tsunagu langsung semangat lagi. Yukihiro malah iseng meluk leher Tsunagu sambil loncat ke punggungnya, bikin suasana tegang tadi langsung cair jadi bercandaan sohib. Besok paginya di sekolah, Mari nyapa Tsunagu dengan super canggung. Saking gugupnya, suaranya sampai fales pas bilang selamat pagi, bikin Tsunagu ketawa kecil. Gak mau Mari ngerasa aneh sendirian, Tsunagu langsung gendong tangan Mari di dalam kelas yang lagi sepi. Dia natap Mari dalam banget, ngasih kode kalau semuanya bakal baik-baik aja. Persiapan festival olahraga dimulai. Ritsuka meluk Mari erat banget, tapi tiba-tiba Yukihiro datang dan nyulik Mari dengan alibi mau minta tolong soal jahitan buat tim merah. Waktunya undian buat lomba lari kaki 3. Tsunagu sama Yukihiro buka kertas undian mereka barengan. Ternyata Yukihiro dapat nama Mari, sedangkan Tsunagu dapat nama cewek lain. Tanpa banyak omong, Yukihiro nuker kertas undiannya sama punya Tsunagu. Tsunagu kaget tapi langsung senyum lebar pas sadar kalau dia bakal lari bareng Mari. Suasana jadi nggak enak pas Yusuke lewat. Dia nyindir soal manusia hewan dengan muka malasnya yang khas, nyoba mancing emosi Tsunagu di depan teman-temannya. Pas jalan pulang, Tsunagu ngasih bungkusan kecil ke Mari. Isinya sapu tangan baru buat gantiin punya Mari yang dulu kena darah pas nyelamatin dia. Mari seneng banget sampai badannya gerak-gerak lucu. Tsunagu godain Mari, bilang kalau dia bisa lihat ekor imajiner Mari lagi goyang-goyang saking happy-nya.
Hari H festival olahraga. Di lomba lari sprint, Yusuke lagi-lagi nyari gara-gara sama Tsunagu di garis start, ngeremehin kemampuan fisiknya. Begitu pistol bunyi, Tsunagu langsung melesat kayak kilat. Dia ninggalin Yusuke dan pelari lain jauh di belakang bikin semua penonton melongo lihat kecepatannya. Habis lari, Tsunagu kecapean dan kupingnya sakit karena suara bising penonton. Mari dengan sigap datang dan nutupin kepala Tsunagu pakai handuk biar dia lebih tenang. Sekarang giliran lomba lari kaki 3. Sambil ngikat kaki mereka, Tsunagu natap Mari serius dan minta Mari buat fokus coba ke Tsunagu nanti selama lari. Mereka lari dengan sinkronisasi perfect. Langkah kaki mereka pas banget dan akhirnya mereka berhasil nyentuh garis finish sebagai juara 1 sambil senyum lebar. ちゃんと集中でき Di sesi lomba berikutnya, Tsunagu dipasangkan sama cewek lain yang kelihatan takut banget sama dia. Tapi Tsunagu dengan lembut ngerangkul cewek itu biar dia gak gemeteran lagi. Melanjutkan dari kejadian sebelumnya, ternyata Tsunagu lagi mimpi indah banget. Di mimpinya, dia sama Mari lagi lomba lari kaki 3, terus Mari jatuh ke pelukannya dengan posisi yang super intim. Pas bangun, Tsunagu ngintip dari balik gorden sambil ngeliatin Mari. Dia ngaku kalau sebenarnya dia cemburu dan gak suka ada bau cowok lain nempel di badan Mari gara-gara insiden sebelumnya. Suasana makin panas, Tsunagu meluk Mari dari belakang. Mari cuma bisa diam kaku, mukanya merah banget pas Tsunagu mulai nyium lehernya buat ngapus jejak cowok lain. 気づかなかった。 Gak pakai lama, Tsunagu langsung ngangkat Mari dan mereka ciuman. Mari kaget setengah mati tapi akhirnya pasrah aja digendong sama si serigala biru itu. Balik ke realita di tenda medis, Yusuke duduk lemes sambil megangin lututnya yang luka parah. Dia bilang nggak bisa lari buat estafet terakhir, bikin satu kelas panik nyari pengganti. Yukihiro langsung punya ide gila. Dia nunjuk Tsunagu buat gantiin Yusuke jadi pelari terakhir, meskipun Tsunagu awalnya ragu karena dia beastman. Mari nyamperin Yusuke yang lagi sendirian. Dia natap tajam ke arah cowok itu, curiga kalau sebenarnya luka di lututnya itu ada hubungannya sama kejadian berantem sebelumnya. Pas Tsunagu masuk lintasan, tim lawan langsung protes keras. Mereka teriak-teriak nuduh kelas Mari curang karena bawa binatang buat tanding lari. Lomba mulai, Mari lari sekuat tenaga bawa tongkat estafet. Mukanya serius banget. Dia nggak mau ngecewain Tsunagu yang udah nunggu di pos terakhir. Momen krusial, Mari teriak ngasih semangat sambil ngoper tongkat ke tangan Tsunagu. Detik itu juga Tsunagu langsung tancap gas ninggalin pelari lain. Tsunagu lari kenceng banget kayak kilat biru. Dia nyalip semua lawan tanpa ampun dan sukses mutusin pita finish. Kelas Mari menang telak. 迷いもなく Kelar lomba, Yukihiro iseng banget. Dia nyemprot Tsunagu pakai selang air buat bersihin lumpur di badannya. Mari cuma bisa ngintip dari balkon sambil senyum-senyum. Bukannya berhenti, Yukihiro malah makin jadi nyemprotin air ke muka Tsunagu. Mereka berdua malah jadi main air kayak bocah, ketawa lepas banget. Mari nyamperin Yukihiro di koridor. Dengan muka merah padam dan tingkah sarting, dia minta kunci ruang tata boga buat ngeringin bulu Tsunagu. Yukihiro jalan sendirian di lorong sekolah pas matahari terbenam. Dia senyum pahit, sadar kalau posisi dia cuma bisa jadi pendukung hubungan Mari sama Tsunagu. Di tangga, Yusuke ngomong sinis ke Yukihiro. Dia bilang hubungan manusia sama beastman itu mustahil karena ada tembok pemisah yang nggak bisa dihancurin. Sementara itu, di ruang tata boga, Mari lagi telaten banget ngeringin bulu Tsunagu pakai hairdryer. Suasananya intim dan tenang banget. Momen puncak, dengan latar cahaya sunset yang masuk ruangan, Tsunagu nyium Mari lagi. Kali ini malah Mari minta Tsunagu buat nempelin baunya ke dia sebagai tanda janji. Hari berikutnya, libur musim panas dimulai. Mari, Tsunagu sama Yukihiro jalan keluar gerbang sekolah bareng-bareng dengan santai. Tiba-tiba langkah mereka kehenti. Ada cewek beastman kucing, si Kisara, lagi main HP di pinggir jalan nungguin mereka lewat. Tanpa basa-basi, Kisara langsung lari dan loncat meluk Tsunagu erat banget. Mari sama Yukihiro cuma bisa bengong lihat tingkah si kucing putih itu. Melanjutkan kejadian sebelumnya, Yukihiro sama Mari masih kaget banget ngeliat ada cewek kucing putih yang tiba-tiba nempel ke Tsunagu. Yukihiro langsung sadar kalau cewek ini beda dari beastman biasanya. Si cewek kucing, Kisara, ketawa lebar banget sambil merem. Dia cerita dengan antusias kalau dia sengaja datang buat nemuin Tsunagu karena liburan musim panas baru aja mulai. で会いに来ちゃった。 Tsunagu kelihatan risih dan nyuruh Kisara ngejauh biar nggak narik perhatian. Tapi Kisara malah makin nempel dan bilang kalau mereka udah biasa peluk-pelukan kayak gini. Dengar kata biasa peluk-pelukan, muka Mari langsung ngezoom kaget. Matanya melotot lucu, shock banget dengar fakta barusan. Tsunagu langsung ngebantah omongan itu, tapi Kisara cuma ketawa jahil. Mari yang ngeliat interaksi akrab mereka jadi ngerasa kayak orang asing yang gak diajak ngomong. Biar gak dikacangin, Yukihiro inisiatif ngenalin diri dan Mari ke Kisara. Mari yang masih bengong langsung gelagapan pas namanya disebut. Akhirnya Tsunagu ngenalin cewek itu secara resmi. Namanya Kisara dan ternyata dia adalah teman masa kecilnya Tsunagu. Status teman masa kecil ini bikin Mari makin insecure. Tiba-tiba tatapan Kisara berubah tajam banget ke arah Mari. Tanpa aba-aba dia langsung loncat dan nempel ke badan Mari, bikin Mari kaget setengah mati.
Mati. Kisara ngendung-ngendung baju Mari, terus natap sini sambil bilang kalau dia nggak suka baunya Mari. Suasananya langsung jadi awkward parah. Setelah momen intro lagu lewat, kita balik ke scene tadi. Kisara masih nempel di Mari sambil nanya kenapa Mari mikirin Tsunagu terus. Mari panik karena isi hatinya kayak dibaca. Tsunagu langsung narik Kisara dan ngebekap mulut Kisara pakai tangan gede dia. Dia marahin Kisara karena udah bikin keributan dan bikin Mari nggak nyaman. Sadar situasi makin nggak kondusif karena banyak orang ngeliatin, Tsunagu mutusin buat pulang bareng sama Kisara. Dia pamit ke Yukihiro dan Mari, ninggalin mereka berdua di pinggir jalan. Scene pindah ke Mari sama Yukihiro yang lagi duduk lesu di pinggir jalan sambil makan es krim. Mereka ngobrolin betapa cantiknya Kisara, tapi juga betapa ngereminnya dia pas lagi marah. Yukihiro ngeluh karena rencana main mereka pas pulang sekolah jadi gagal total gara-gara insiden tadi. Mari cuma bisa setuju sambil ngunyah es krim coklatnya dengan muka sedih. Gak mau larut dalam kesedihan, Yukihiro ngajak Mari pergi berdua. Scene transisi nunjukin kereta lewat dan mereka sampai di stasiun dekat pantai. Mereka sampai di pantai pas matahari terbenam. Yukihiro langsung teriak-teriak ke arah laut buat ngelepasin stres, sementara Mari ngeliatin dia sambil senyum tipis. Yukihiro nyuruh Mari lepas sepatu dan turun ke pasir. Sepatu dan tas mereka ditaruh sembarangan di atas pasir, terus mereka berdiri di pinggir air. Kisara ngendung-ngendung baju Mari, terus natap sini sambil bilang kalau dia nggak suka baunya Mari. Suasananya langsung jadi awkward parah. Setelah momen intro lagu lewat, kita balik ke scene tadi. Kisara masih nempel di Mari sambil nanya kenapa Mari mikirin Tsunagu terus. Mari panik karena isi hatinya kayak dibaca. Tsunagu langsung narik Kisara dan ngebekap mulut Kisara pakai tangan gede dia. Dia marahin Kisara karena udah bikin keributan dan bikin Mari nggak nyaman. Sadar situasi makin gak kondusif karena banyak orang ngeliatin, Tsunagu mutusin buat pulang bareng sama Kisara. Dia pamit ke Yukihiro dan Mari, ninggalin mereka berdua di pinggir jalan. Scene pindah ke Mari sama Yukihiro yang lagi duduk lesu di pinggir jalan sambil makan es krim. Mereka ngobrolin betapa cantiknya Kisara, tapi juga betapa ngereminnya dia pas lagi marah. Yukihiro ngeluh karena rencana main mereka pas pulang sekolah jadi gagal total gara-gara insiden tadi. Mari cuma bisa setuju sambil ngunyah es krim coklatnya dengan muka sedih. Gak mau larut dalam kesedihan, Yukihiro ngajak Mari pergi berdua. Scene transisi nunjukin kereta lewat dan mereka sampai di stasiun dekat pantai. Ternyata Yukihiro punya rencana licik. Dia ngeluarin HP dan mulai ngarahin gaya Mari. Tujuannya mau bikin foto estetik buat dipamerin ke Tsunagu biar dia nyesel gak ikut. Pas lagi asik foto-foto, tiba-tiba kaki Mari nginjek sesuatu yang lembek di dalam air. Mukanya langsung pucat pas Yukihiro bilang itu teripang beracun. Padahal bohong. Mari langsung panik dan lari kocar-kacir di air dangkal. Yukihiro malah ketawa ngakak ngelihat Mari yang heboh sendiri takut kena racun teripang. Di tengah kepanikan itu, Mari akhirnya ketawa lepas. Yukihiro nggak nyanyain momen. Dia langsung di-pret foto Mari yang lagi ketawa lebar dengan background sunset yang cakep banget. Mari akhirnya sadar kalau Yukihiro sebenarnya tahu soal omongan nyakitin Kisara tadi, tapi dia milih buat ngehibur Mari daripada nanya-nanya. Mari natap Yukihiro dengan mata berkaca-kaca dan bilang makasih. Sebagai penutup hari yang campur aduk ini, Yukihiro ngelus-ngelus kepala Mari dengan lembut sambil senyum ganteng. Momen sunset di pantai ini benar-benar bikin hati Mari adem lagi. Melanjutkan dari momen manis sebelumnya, Shin langsung loncat ke Mari tiba-tiba bangun kaget, napasnya ngos-ngosan kayak habis mimpi aneh. Balik ke siang hari di kota Beastman, Kisara lagi ngomong serius, tapi Mari malah bengong ngeliatin jalanan, bikin si kucing putih ini bingung. Kisara ngomel-ngomel sambil nunjuk jidat Mari. Dia heran kenapa Mari santai banget jalan-jalan di kota Beastman, padahal bahaya, kayak orang lagi ngedate aja. デートして幸せです Kisara makin ngegas, nanya apa Mari punya nyawa buat ngelawan kalau didiskriminasi. Mari malah masang muka polos banget, bikin Kisara makin frustrasi. Mari senyum tulus banget, dia bilang dia nggak mikirin soal ngelawan-ngelawan, dia cuma happy bisa jalan-jalan di kota tempat orang yang dia suka tumbuh. 君を大切にする思いを Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dua preman Beastman nongol. Tanpa babi bu, salah satunya langsung narik tangan Mari kasar banget. Kisara nggak tinggal diam, dia langsung gigit tangan si preman sekuat tenaga buat nyelamatin Mari. Si preman kesakitan dan langsung ngibasin tangannya. Si preman memukul lagi, tangan kekar warna biru nahan serangannya. Tsunagu datang di saat yang tepat dan langsung nonjok si preman sampai mental. Tsunagu langsung meluk Mari erat banget. Dia minta maaf karena telat datang. Mukanya kelihatan nyesel banget udah ninggalin Mari sendirian. Shin pindah ke pos polisi. Pak polisi anjing putih ngejelasin kalau urusannya udah kelar. Mari kelihatan lega biarpun masih agak shock. Di luar, Tsunagu nawarin sapu tangan buat ngobatin luka di tangan Kisara. Tapi si kucing tsundere ini malah nolak gengsi. Kisara akhirnya ngalah. Dia nyerahin Tsunagu ke Mari sambil bisik-bisik ngancem bakal ngerebut Tsunagu kalau Mari lengah, terus langsung kabur. Sampai di depan rumah, Tsunagu nanya apa Mari takut sama dia. Mari geleng kepala mantap dan Tsunagu langsung nyium kening Mari dengan lembut. Mari masuk ke kamar Tsunagu. Dia duduk di kasur sambil kelihatan gugup banget, sadar kalau dia lagi di kamar cowok yang dia suka. Tsunagu tiba-tiba masang berangus kulit hitam di mulutnya sendiri. Mari kaget setengah mati ngeliat Tsunagu pakai alat penahan itu. Dengan pengaman itu, Tsunagu mulai nyentuh Mari pelan-pelan. Dia ngelus pipi dan leher Mari, nyoba ngebiasain diri sama sentuhan fisik tanpa nyakitin. Suasana makin panas, Tsunagu nindih Mari di kasur. Napas mereka berdua makin berat, tapi Tsunagu benar-benar nahan insting buasnya sekuat tenaga.
Mari sadar kalau Tsunagu udah di batasnya dan minta berhenti. Tsunagu langsung ngejauh, napasnya ngos-ngosan tapi lega karena berhasil nahan diri. Sebelum pulang, mereka bikin janji jari kelingking. Janji buat ngelakuin ini pelan-pelan sampai mereka benar-benar siap satu sama lain. Pas lagi galau-galaunya habis pisah, HP Tsunagu bunyi. Si Yukihiro ngerusak suasana melankolis dengan ngajak ngerjain tugas bareng. Besoknya, mereka bertiga kumpul di resto keluarga. Yukihiro ngeluh susah fokus, sementara Tsunagu sama Mari malah curi-curi pandang sambil senyum-senyum sendiri. Sorenya, Tsunagu ngajak Mari sama Yukihiro ke tempat rahasia. Mereka lari-larian naik tangga panjang menuju bukit pas matahari mulai terbenam. Sampai di atas, pemandangannya gokil. Di satu sisi ada festival lampion Beastman yang kalem, di sisi lain ada kembang api manusia yang meriah. Dua dunia yang beda tapi indah banget. Mereka bertiga gandengan tangan sambil ngeliatin cahaya-cahaya itu. Momen ini jadi simbol kalau batasan antara manusia dan Beastman bisa dilewatin bareng-bareng. Melanjutkan dari momen emosional di episode lalu, kita balik lagi ke realitas sekolah. Liburan musim panas sudah kelar dan si Ritsuka panik banget di depan kelas gara-gara belum ngerjain PR, padahal sekolah udah jalan 2 minggu. Sementara Ritsuka heboh bahas ide buat festival sekolah, Tsunagu malah nguap lebar banget. Kayaknya dia bosan atau ngantuk parah dengerin ocehan teman sekelasnya. つなぐ昼飯は Pas jam istirahat, Tsunagu misah sama rombongan. Dia mau balikin buku ke perpus dulu, jadi dia nyuruh Yukihiro sama Mari buat duluan aja ke atap sekolah. Di perpus, Mari lagi jenjit-jenjit usaha ngambil buku di rak paling atas. Pas dia hampir nyerah, tiba-tiba tangan biru si Tsunagu muncul dari belakang dan ngambilin bukunya dengan gampang. Gara-gara ditegur petugas perpus karena berisik, mereka refleks ngumpet di balik rak. Posisi mereka jadi dekat banget. Mari sampai nempel di dada Tsunagu. Mari sempat khawatir soal bau badannya, tapi Tsunagu bilang nggak masalah sama sekali. つくことになっちゃったね。 Balik ke atap sekolah, anginnya mulai kerasa dingin karena udah mau ganti musim. Mari, Tsunagu, dan Yukihiro lagi diskusi cari tempat nongkrong baru yang lebih anget. Di area locker, Tsunagu tiba-tiba nanya ke Mari apa ada yang dipikir. Mari kaget banget sampai mukanya komuk, soalnya dia emang lagi ngelamun parah. Pas lagi jalan pulang, tiba-tiba Kisara muncul dan langsung nemplek meluk Mari dari belakang. Ternyata si kucing putih ini sengaja nungguin Mari buat ngajak belanja bareng. Mereka berdua mampir ke toko aksesoris. Kisara lagi pilih indikatan rambut buat Mari, tapi Mari malah galau mikirin mana yang kira-kira bakal disukain sama Tsunagu. Kisara langsung ngegas ngasih wejangan. Dia bilang Mari nggak perlu insecure, soalnya Tsunagu tuh udah jelas-jelas nguarin bau manis alias rasa sayang yang pekat banget khusus buat Mari. つくほど甘い匂いが朝霞に向けられてるのも。 Besoknya di atap, Mari pamer gaya rambut baru model cepol. Tsunagu langsung notice dan muji kalau itu kelihatan seger. Mari seneng banget usahanya dinotis. Momen santai bubar pas Yukihiro ditarik-tarik sama bocah-bocah klub basket. Dia ditaksa buat masak yakisoba pas festival nanti. Dan dengan liciknya, dia nyoba nyeret Mari sama Tsunagu buat bantuin. Tapi Tsunagu nolak mentah-mentah. Dia bilang dia ada urusan lain, jadi dia nyerahin Yukihiro ke Mari buat temenin belanja kebutuhan festival. Scene flashback sebentar ke momen di atap. Mari meluk Tsunagu erat banget sambil nangis dan bilang kalau dia suka sama Tsunagu. Ini momen dimana Mari benar-benar jujur sama perasaannya. ごめん。離れたりしない。 Tsunagu ngebalas perasaan itu dengan lembut. Dia bilang dia tertarik sama Mari bukan cuma karena baunya, tapi emang karena dia suka sama semua sisi Mari. Mau pas lagi senyum atau panik. Balik ke masa kini, persiapan festival sekolah lagi hektik banget. Semua murid sibuk bikin dekorasi dan Ritsuka lagi-lagi minta tolong ke Tsunagu buat bantuin kerjaan fisik. Pas lagi belanja berdua sama Yukihiro, suasananya agak canggung tapi manis. Yukihiro ingat kalau ulang tahun Mari bentar lagi dan minta Mari buat request hadiah apa aja yang dia mau. Yukihiro ngajakin janji jari kelingking. Dia minta Mari buat gak sungkan dan beneran bilang apa yang dia pengen. Tatapan Yukihiro di sini serius banget, nunjukin kalau dia peduli banget sama Mari. 指切り Di sekolah, ada cowok kacamata dari klub jurnalistik yang ngejar-ngejar Tsunagu. Dia maksa mau wawancara soal gimana rasanya jadi Beastman yang hidup di antara manusia. Karena si wartawan itu maksa terus dan gak mau nyerah, Tsunagu akhirnya narik tangan Mari dan mereka lari kabur bareng-bareng lewat tangga. せめて Mereka nekat lompat keluar jendela dan ngumpet di pinggiran gedung yang sempit banget. Tsunagu meluk Mari biar gak jatuh buat nunggu si wartawan pergi. Di tempat persembunyian itu, Tsunagu minta maaf karena telat nyelamatin Mari dari situasi canggung tadi. Tapi Mari malah ngerasa lega dan senang bisa dekat lagi sama Tsunagu. Melanjutkan dari kejadian sebelumnya, sekarang suasana festival sekolah lagi rame banget. Di Cafe Jun, Mari sama teman-temannya lagi sibuk banget ngelayanin pelanggan yang membludak pas jam makan siang. Tiba-tiba ada flashback dikit nih. Si Ikeda dengan polosnya nanya apa Mari sama Tsunagu pacaran. Yukihiro langsung gercep ngebungkam mulut Ikeda pakai tangan saking begonya tuh pertanyaan. Balik ke masa sekarang, Tsunagu ngeliat Mari bengong dan nanya dia capek apa enggak. Mari langsung kaget dan mukanya merah padam, sadar kalau dia udah nggak bisa nyembunyiin perasaannya lagi. 大丈夫。 Pas lagi ngumpul bertiga, Yukihiro tiba-tiba narik Tsunagu sama Mari buat selfie bareng. Katanya sih buat kenang-kenangan mumpung lagi formasi lengkap. Di luar, Yusuke lagi males-malesan bagiin pamflet. Yukihiro langsung nyeret dia buat kerja beneran, sementara Mari pamit mau istirahat sebentar. Ritsuka sama Ayano malah nyuruh Tsunagu buat nemenin Mari jalan-jalan. Akhirnya mereka berdua pergi kencan tipis-tipis di tengah festival. 行こう。
Mereka mampir ke stand yakisoba. Penjualnya antusias banget ngasih porsi spesial buat mereka berdua. Mari kelihatan senang banget bisa jalan berdua gini. Pas lagi nonton band, Tsunagu nanya apa Mari nggak masalah jalan berdua di tempat umum. Mari ingat lagi momen canggung pas ditanya soal pacaran tadi. Mari sekarang pakai jubah hitam buat nutupin diri. Di lorong orang-orang pada bisik-bisik lihat Tsunagu karena dia beastman, bikin suasana jadi agak nggak enak. Mereka masuk ke rumah hantu. Kocaknya justru Tsunagu yang kaget setengah mati pas setannya muncul sampai teriak kenceng banget. Abis dari rumah hantu, mereka makan yakisoba di ruang istirahat. Mari senyum manis banget, bilang kalau dia pengen inget momen bahagia ini kalau nanti ada hal sedih terjadi. Di sisi lain, Yusuke masih aja malas-malesan dan nguap lebar banget. Yukihiro sampai capek ngomelin dia buat senyum ke pelanggan. Tiba-tiba muncul imajinasi Yusuke versi ganteng dan ramah yang lagi tebar pesona. Tapi realitanya Yusuke asli langsung nolak mentah-mentah buat jadi kayak gitu. 顔がいいしっかりしたお家 Pas lagi debat, Yukihiro nggak sengaja nabrak seseorang pakai hoodie putih. Ternyata itu Kisara, si beastman kucing yang lagi nyari Tsunagu. Kisara kelihatan pusing karena keramaian. Yukihiro yang peka langsung nawarin buat nganter dia ke tempat yang lebih sepi sambil nyari Mari. Balik ke Cafe Jun, situasi makin chaos. Ritsuka sama Ayano kewalahan banget ngelayanin pesanan yang numpuk. Akhirnya Mari ketemu sama Kisara. Kisara langsung loncat meluk Mari sambil nangis lega. Mari juga senang banget lihat kostum kucing putihnya Kisara yang imut. 写真撮ろう Tiba-tiba ada gerombolan cowok receh datang, salah satunya dengan lancang narik ekor asli Kisara. Kisara langsung kaget dan ketakutan banget. この尻尾本物 Mari nggak terima temennya digituin. Dia langsung pasang badan ngelindungin Kisara sambil natap tajam ke cowok-cowok receh itu. Pas cowok itu makin ngelunjak, tiba-tiba Yukihiro muncul pakai topeng kuda. Ternyata satu kelas sudah berubah kostum jadi tema Cafe Beastman buat nge-backup mereka. Tsunagu dan teman-teman sekelasnya yang pakai kostum hewan langsung ngerubungin cowok-cowok receh itu. Mereka akhirnya kabur ketakutan lihat pasukan Beastman jadi-jadian. Tsunagu ngejelasin kalau ini emang rencana cadangan kelas kalau ada yang macam-macam sama dia. Mari terharu banget lihat solidaritas teman-temannya. Kisara baru sadar kalau kuda itu Yukihiro. Dia langsung berterima kasih udah diselamatin, bikin Yukihiro jadi salah tingkah di balik topeng kudanya. Episode ditutup dengan momen manis Mari ngeliatin punggung Tsunagu. Dia ngerasa lega karena di balik semua kekhawatiran ada teman-teman yang selalu support mereka. ポがいて Lanjutin dari episode sebelumnya, kita langsung disuguhin scene malam hari di mana Kisara dengan hoodie kucing putihnya lagi jalan bareng Yukihiro. Tiba-tiba Kisara nembak langsung, nuduh kalau Yukihiro sebenarnya suka sama Mari. Tapi Yukihiro nggak mau kalah, dia malah balikin fakta kalau Kisara sebenarnya naksir berat sama Tsunagu. Muka Kisara langsung panik banget karena rahasianya kebongkar semudah itu. バレた むしろ Malu banget, Kisara langsung narik hoodie-nya sampai nutupin muka sambil ngomel-ngomel nggak jelas. Yukihiro cuma bisa tepuk jidat ngeliat tingkah teman Beastman-nya yang satu ini. Kisara akhirnya jujur. Dia sengaja bersikap suportif ke hubungan Tsunagu dan Mari buat ngilangin perasaannya sendiri. Dia pengen jadi cewek keren yang bisa move on dengan elegan. Yukihiro senyum tipis. Dia ngaku kalau dia juga sama. Dia milih memendam perasaannya demi ngeliat Mari bahagia sama pilihannya. Dua orang yang cintanya bertepuk sebelah tangan ini akhirnya saling curhat. マリを笑顔にすんの諦め Pindah ke acara malam festival sekolah. Banyak lilin nyala bikin suasana romantis banget. Tapi di pojokan sepi, Mari dan Tsunagu malah lagi ngobrol serius di balik pagar kawat. Tsunagu kelihatan murung. Dia ngerasa kalau dia cuma bikin susah karena dia Beastman dan harusnya dia ngejaga jarak biar Mari bisa benar-benar membaul sama manusia lain. Mari langsung nolak pemikiran itu. Dia meluk lengan Tsunagu dan bilang kalau dia jatuh cinta sama Tsunagu apa adanya, gak peduli soal perbedaan ras atau bentuk fisik. それぞれの形 Momennya makin deep, mereka hampir ciuman di bawah sinar bulan. Tapi tiba-tiba cepret, ada suara shutter kamera dan flash yang nyala dari arah semak-semak. Tsunagu nemuin kamera kecil tersembunyi. Ternyata ada yang sengaja mata-matain mereka. Mari kaget banget pas sadar kalau privasi mereka udah dilanggar parah. Gak lama kemudian, Pak Guru Tamamori lari-lari panik nyamperin mereka di lorong sekolah. Mukanya pucat banget sambil megang HP. Ternyata udah muncul artikel hoax di koran sekolah. Judulnya provokatif banget, nuduh Tsunagu nyerang Mari secara seksual. Padahal fotonya cuma momen romantis tadi yang dipelintir. 学園祭の裏で恐ろしい事件が Di pelaku, cowok dari klip koran muncul dengan tampang tanpa dosa. Yukihiro langsung naik pitam dan nyaris nunjuk tuh cowok saking emosinya. Mari nahan Yukihiro biar gak main fisik. Dengan tatapan tajam, Mari nunjuk si pelaku dan bersumpah gak bakal ngebiarin fitnah keji ini ngerusak hidup Tsunagu. まで終わらせませんから Mereka bertiga jalan pulang bareng. Tsunagu diam aja. Jelas banget dia ngerasa bersalah karena keberadaannya bikin Mari kena masalah lagi. Mari akhirnya ngaku ke Yukihiro kalau pacaran sama Tsunagu. Kocaknya, Yukihiro bilang dia udah tahu dari lama karena Tsunagu udah cerita. Mari langsung malu abis. Biar suasana gak suram, Mari ngasih hadiah kecil ke Tsunagu. Dia minta Tsunagu berjanji buat ngajak dia ke taman hiburan suatu hari nanti kalau masalah ini udah kelar. Besok paginya, Mari ngecek HP. Artikelnya udah dihapus, tapi gosipnya udah kesebar luas lewat chat pribadi. Temen-temennya kayak Ritsuka dan Ayano pada khawatir banget. Pas Mari keluar rumah,
Ternyata Yukihiro udah nungguin di depan pagar buat berangkat bareng. Dia sengaja jemput biar Mari gak sendirian ngadepin gosip di sekolah. Begitu masuk kelas, Mari langsung diserbu pelukan sama Ritsuka, Ayano, dan teman-teman cewek lainnya. Mereka semua support Mari dan gak percaya sama berita hoax itu. Pak Guru nanya pendapat kelas soal Tsunagu. Kerennya, satu kelas kompak banget. Ritsuka dan yang lain bilang Tsunagu itu orang baik dan gak mungkin ngelakuin hal jahat kayak gitu. Tapi endingnya bikin nyesek banget. Pak Guru ngasih tahu kalau Tsunagu ngajuin surat cuti sekolah sementara. Mari langsung shock banget. Matanya berkaca-kaca ngeliat bangku kosong Tsunagu. Melanjutkan dari kejadian sebelumnya, suasana di sekolah beneran suram. Yukihiro nyoba nanya ke Mari gimana hasil pembicaraannya, tapi Mari cuma bisa nunduk sedih dengan mata berkaca-kaca. Sementara itu, di kamarnya Tsunagu lagi pusing 7 keliling. Dia duduk di meja belajar, nyoba nulis surat penjelasan, tapi kertasnya cuma diplototin doang saking bingungnya. Lagi asik galau, tiba-tiba ada suara cowok nyapa dari jendela. Tsunagu langsung kaget setengah mati ngelihat Yukihiro nongol santai di balik kaca, padahal itu wilayah basement. ないだろう。ここ10 Ternyata bukan cuma Yukihiro, Kisara juga ikutan nyempil di jendela. Si cewek kucing ini dengan bangga bilang kalau dia yang ngatur jalur belakang lewat ibunya Tsunagu biar mereka bisa masuk. Yukihiro langsung nyeret Tsunagu keluar buat jalan-jalan malam. Dia mulai ngomel panjang lebar nggak terima kalau Tsunagu milih buat ngalah dan cuti sekolah gitu aja. Omongan Yukihiro makin pedas dan mancing emosi. Tsunagu yang udah nggak tahan akhirnya meledak. Tangannya langsung melayang nonjok pipi Yukihiro kenceng banget. Habis baku hantam, mereka malah jongkok bareng di pinggir jalan. Tsunagu nunduk nyesel sambil nangis, akhirnya ngaku kalau sebenarnya dia masih pengen sekolah dan gak mau menyerah. Kisara yang dari tadi nunggu di atas tembok cuma bisa geleng-geleng kepala. Dia ngasih tahu kalau Mari sebenarnya juga datang dan lagi nunggu di ladang bunga. Sambil nunggu Tsunagu nyusul Mari, Yukihiro sama Kisara ngobrol berdua di pinggir jalan. Kisara curhat soal betapa kuatnya tekad manusia dibanding beastman yang sering ngerasa lemah. Yukihiro iseng banget, tangannya mainin ekor Kisara yang lagi goyang-goyang. Kisara mukanya langsung merah padam, tapi dia ngebiarin aja Yukihiro megang ekornya. へえ、嘘嘘。 Di ladang bunga, Mari lagi ngobrol sama ibunya Tsunagu. Ibunya kelihatan seneng banget dan berterima kasih karena Mari udah nekat nerobos masuk demi anaknya. Mari ngeluarin tumpukan kertas dari tasnya. Ternyata itu petisi dan kumpulan pendapat teman-teman sekelas yang dukung Tsunagu buat tetap sekolah. Tsunagu akhirnya muncul di antara pepohonan. Ibunya yang peka langsung pamit pergi, ngasih ruang buat mereka berdua nyelesain masalah hati. Suasana jadi romantis banget. Tsunagu meluk erat-erat Mari di tengah ladang bunga, janji nggak bakal kabur lagi dan bakal ngadapin semuanya bareng-bareng. Tsunagu berlutut di depan Mari, megang tangannya, terus nembak Mari buat jadi pacarnya secara resmi. Mari langsung nangis bahagia dan nerima lamaran itu. Besok paginya di sekolah, lorong langsung heboh banget. Murid-murid pada bisik-bisik kaget ngelihat Tsunagu masuk sekolah lagi dengan seragam lengkap. Tsunagu jalan di lorong bareng Mari dengan pede. Mereka sempat papasan sama Yukihiro dan Kisara, terus saling tos high five sebagai tanda kemenangan. Scene pindah ke ruang konseling. Di sana udah ada guru, ibunya Tsunagu, dan Kinari si pembuat berita hoax yang lagi disidang rame-rame. Kinari panik setengah mati pas ditunjukin bukti-bukti kalau artikelnya bohong. Dia nyoba ngeles kalau kameranya cuma jatuh doang, tapi nggak ada yang percaya. Di kelas, teman-teman cowok malah pada gosipin hal lain. Mereka heboh bahas betapa cocoknya Tsunagu sama Mari pas lihat mereka pegangan tangan tadi pagi. Kinari akhirnya mental breakdown. Dia teriak-teriak bingung banget kenapa Tsunagu nggak dikucilkan dunia, padahal dia udah berusaha ngejatuhin. Tsunagu cuma natap dia dengan tatapan kasihan. 物になる一歩を進む